Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Bella dan Firza mempercepat lari mereka, hingga tiba kembali di mobil. Dengan cepat, kedua orang itu masuk ke mobil dan menguncinya. Firza dan Bella menyandarkan punggung mereka ke jok mobil, dengan nafas yang memburu karena berlari. "Kenapa? Kalau kamu dekat denganku, aku selalu sial," ucap Firza dengan nafas memburu. Bella menoleh pada pria yang duduk di sampingnya itu, lalu kemudian mendengus kesal. "Yang ada, saya yang sial kalau dekat-dekat dengan Om," ucap Bella dengan dada yang kembang kempis, berusaha untuk mengatur nafasnya agar beraturan. Firza memutar bola matanya malas, lalu dengan cepat tangannya terulur untuk mengambil botol air minum di hadapannya, dan tanpa sengaja memegang botol bersamaan dengan Bella. "Saya dulu, Om," ucap Bella, berusaha untuk menarik botol air mineral itu dari tangan Firza. "Gak boleh gitu dong, saya duluan," ucap Firza tidak mau kalah. Terjadilah tarik-menarik antara dua orang itu, yang mana tidak ada yang mau mengalah. "Ya Allah, Om, saya duluan dong yang minum. Masa gak mau ngalah sama cewek sih?" ucap Bella dengan terus berusaha menarik botol itu dari tangan Firza. "Gak ada, harusnya kamu yang ngalah. Saya haus dan kena sial karena kamu. Jadi kamu dong yang ngalah," ucap Firza tetap kekeh untuk minum lebih dulu. Bella yang mendengar hal itu kesal dan melepaskan botol yang ia tarik itu, hingga membuat punggung Firza menubruk pintu mobil. "Aduh, punggungku," rintih Firza dengan mengelus punggungnya yang sedikit sakit. Bella hanya acuh mendengar hal itu. Ia lebih memilih melipat kedua tangannya di dada dengan wajah cemberutnya. Firza segera membuka penutup botol itu, lalu meminum air mineral itu hingga setengah. Firza menyodorkan botol itu pada Bella, dan Bella dengan cepat menyambar botol itu tanpa menoleh pada pria di sampingnya. "Lain kali aku gak mau lagi numpang di mobil Om Firza. Yang ada malah sial," batin Bella dengan meminum air di botol itu. "Aku berharap ini yang terakhir. Sungguh selalu sial jika bersama dengan wanita ini," batin Firza dan melirik sekilas ke arah Bella. Sementara itu di tempat lain, lebih tepatnya di kediaman keluarga Hamis, yaitu rumah Dea. Dea tengah duduk santai di ruang tamu dengan mata yang fokus pada laptop di pangkuannya, hingga tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang yang tengah berjalan mendekat ke arahnya. "Sibuk ya?" tanya seorang wanita yang kini berdiri di samping Dea. Dea menoleh dan menatap sang ibu yang juga menatapnya serius. "Gak juga kok, Ma. Lagi selesaiin ini aja, habis itu gak ada lagi," ucap Dea lalu kembali fokus pada laptop di pangkuannya. Gebila Hamis, ibu dari Dea, menatap putrinya itu dengan tersenyum manis. "Kalau gitu, nanti temani Mama ya," ucap Gebi lalu mendudukkan diri di samping Dea. Dea yang mendengar hal itu mengernyit lalu menoleh pada ibunya. "Kemana?" tanya Dea penasaran. "Ke rumah sakit," jawab Gebi dan seketika membuat Dea membulatkan matanya dengan sempurna. "Ke rumah sakit? Mama sakit? Sakit apa? Sini biar dia periksa," ucap Dea dengan raut wajah khawatirnya. Gebi menghembuskan nafasnya mendengar anaknya itu, yang berucap tanpa henti. "Enggak kok sayang, Mama baik-baik aja. Cuma mau ngecek kesehatan. Akhir-akhir ini sering pusing," ucap Gebi dengan tersenyum dan memperlihatkan deretan gigi putihnya pada anaknya itu. Dea menghembuskan nafasnya, lalu menutup laptopnya dan menaruhnya di atas meja. "Tunggu bentar ya, Ma. Dea mau ganti baju dulu," ucap Dea lalu bangkit dari duduknya dan berjalan mendekat ke arah tangga untuk naik ke kamarnya di lantai 2. Gebi tersenyum simpul melihat putri satu-satunya itu. Waktu terasa begitu cepat berlalu, hingga Gebi tidak menyadari jika dia sudah menjadi seorang wanita yang mandiri. Padahal ia merasa baru kemarin menggendong Dea dengan tertawa lepas. "Putriku sudah besar,"
Mungkin juga sudah memiliki kekasih. Ucap Gaby lalu terkikik geli. Ia jadi mengingat saat usianya seperti dia dulu. Masa di mana dia dan suaminya menjalin kasih. Mengingat hal itu membuat Gaby menggelengkan kepalanya dengan senyum yang tak lepas dari bibirnya. 20 menit kemudian, dia dan Gaby berjalan beriringan di lobi rumah sakit, menuju ke ruangan dokter yang sering memeriksa kesehatan Gaby. "Kenapa Mama gak bilang dari awal kalau Mama sering pusing?" tanya dia dengan terus melangkahkan kakinya berjalan beriringan dengan ibunya itu. "Mama lupa sayang," ucap Gaby dengan mengusap rambut dia lembut. Dia menghembuskan nafasnya lembut mendengar ucapan ibunya itu. Banyak orang yang berlalu lalang di dekat mereka, mengira jika dia dan Gaby adalah kakak dan adik, padahal aslinya ibu dan anak. Dia dan Gaby menghentikan langkahnya tepat di depan ruangan seorang dokter yang bernama Dr. Melissa. Dia hanya menatap datar hal itu, hingga tiba-tiba terdengar suara seorang wanita dari arah samping mereka. "Nyonya Hamis," ucap seorang wanita yang memakai jas putih kebesarannya. Gaby dan Dea menoleh dan seketika mata Dea membulat sempurna, menatap pria yang berdiri di samping dokter wanita itu. "Halo Dokter Melissa." Gavin, kamu bekerja di rumah sakit ini juga?" tanya Gaby pada Gavin, menyadarkan pria itu dari keterkejutannya. Baru saja siang tadi dia melihat dia bersama dengan Adit, keponakan Revan, dan sekarang bertemu lagi, dan itu pun bersama dengan ibunya. "Halo Kak, iya, sudah lama pindah ke rumah sakit ini," jawab Gavin dengan tersenyum manis pada Gaby, kakak dari sahabatnya. Gaby hanya menganggukkan kepalanya mengerti mendengar ucapan sahabat adiknya itu. Jika ditanya, berapa perbedaan usia antara Gavin dan Gaby, mereka berdua hanya selisih 9 tahun, di mana Gaby berusia 40 tahun tahun ini. "Ada yang bisa saya bantu Nyonya Hamis?" tanya dokter wanita itu, yang tidak lain adalah Melissa. Gaby seketika tersadar, lalu menatap Melissa yang juga menatapnya. "Saya ingin mengecek kesehatan. Akhir-akhir ini saya sering pusing," ucap Gaby dengan tersenyum pada Melissa. "Mari masuk ke dalam ruangan saya, Nyonya," ucap Melissa mempersilahkan Gaby untuk masuk ke dalam ruangannya. "Mama masuk dulu ya, Dea. Gavin, kalau nggak sibuk, mau ya temani dia sebentar?" ucap Gaby, tersenyum simpul pada Gavin. Gavin menganggukkan kepalanya, dan Gaby pun masuk ke dalam ruangan Melissa. Kemudian pintu ruangan itu pun tertutup. Dia menelan salivannya dengan susah payah. Mendadak ia gugup sendiri. "Kamu tidak mau duduk, Dea?" tanya Gavin yang kini sudah duduk di kursi tunggu di depan ruangan Melissa. Dea tersadar, dan dengan perlahan mendekat ke arah kursi tunggu itu. Dea mendudukkan diri perlahan di samping Gavin. Ia terus-menerus menelan salivannya dengan susah payah. "Ya Allah, kok mendadak gugup gini sih?" batin Dea dengan terus memainkan jari-jarinya sendiri. "Kamu kenal sama Adit, keponakannya Revan?" ucap Gavin tiba-tiba, membuat Dea tersentak dan seketika menatap ke arahnya.